Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمني ورحمكم الله جميعا. Segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk ibadah pada hari ini, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak nikmat-Nya untuk kita semua. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya saja kita menghitung nikmat Allah, maka niscaya tidak akan mampu untuk menghitung nikmat-nikmat-Nya yang begitu banyak. Tak lupa juga salawat serta salam kita junjungkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya, kepada keluarganya, dan juga kepada pengikutnya hingga akhir zaman. Faya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di antara perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan kita semua sebagai kaum muslimin untuk senantiasa menjaga lisan kita, untuk senantiasa lisan kita mengucapkan kalimat-kalimat dan kata-kata yang indah. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, idz yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada suatu ucapan yang diucapkan oleh seorang manusia kecuali akan diawasi oleh malaikat pengawas. Maka setiap kalimat yang kita ucapkan dari lisan kita tidak akan pernah luput dari pengawasan oleh malaikat pengawas. Faya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, untuk menjaga lisan bukan hanya untuk orang sehari-hari seperti di luar puasa, namun ketika puasa pun Allah Subhanahu wa taala tetap perintahkan lisan-lisan ini tetap terjaga, tetap untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang indah dan kalimat-kalimat yang baik. Nabi SAW bersabda, "Man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bih, falaysa lillahi hajatun fi an yada' ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak bisa menahan lisannya untuk mengucapkan kata-kata yang buruk, orang ini terus mengucapkan kalimat-kalimat yang buruk, kalimat-kalimat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak bisa menjaga lisannya dengan baik. Wal amali bih, dan juga terus mengamalkan apa yang diucapkannya dari perkara yang bohong,
dari perkara yang keji, falaysa lillahi hajah, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan fi an yada' ta'amahu wa syarabahu, tidak membutuhkan lapar dan hausnya orang ini ketika berpuasa. Faya ma'asyiral muslimin, maka hendaklah sebagai seorang muslim kita harus mengetahui dosa-dosa apa saja yang mungkin bisa keluar dari lisan kita. Di antaranya yaitu berdusta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bis-sidqi." Hendaklah kalian mengucapkan kata-kata yang jujur, berperilaku yang jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah, wa ma yazalur rajul yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'indallahi siddiqan. Sesungguhnya seseorang yang sering dan terus berkata jujur akan dibawa oleh kepada kebaikan, dan kebaikan ini akan dibawa dan mengantarkannya kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah seseorang mukmin mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, mengucapkan kata-kata yang indah, mengucapkan kata-kata yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan terus dijaga dengan istiqamah, maka namanya akan ditulis sebagai orang yang jujur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, wa iyyakum wal kadzib, dan berhati-hatilah terhadap perkara dusta. Fa innal kadzib yahdi ilal fujur. Sesungguhnya dusta akan membawa kepada kekejian, kejahatan. Wa innal fujur yahdi ilan nar. Dan kejahatan ini akan membawanya kepada neraka. Wa ma yazalur rajul yakdzibu wa yataharral kadzib hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaba. Dan tidaklah seorang terus-menerus berbohong dan tidak mau merubah sikapnya kecuali Allah Subhanahu wa taala akan catat namanya di sisi Allah sebagai seorang yang pembohong. Faya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dosa yang berikutnya yang keluar dari lisan seorang muslim yaitu ghibah. Apa yang dimaksud dengan ghibah? Dijelaskan oleh Imam An-Nawawi bahwa yang dimaksud dengan ghibah adalah menyebutkan tentang orang yang lain yang mana tidak disukai olehnya, yang mana ketika menyebutkan keburukan orang lain, orang tersebut tidak ada pada saat diucapkan kalimat-kalimatnya. Maka Nabi SAW bersabda, "Atadruna mal ghibah?" Wahai para sahabat, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan ghibah? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Maka para sahabat menjawabnya, sesungguhnya Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala, Nabi SAW bersabda, "Al-ghibah dzikruka akhuka bima yakrah." Sesungguhnya yang dimaksud dengan ghibah adalah engkau menyebutkan tentang saudaramu apa-apa yang dibenci olehnya. Maka perkara inilah yang hendak harus kita jauhi. Sebagai seorang muslim harus menjauhi perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ghibah disebutkan di dalam Al-Qur'an, "Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh." Apakah engkau menyukai, apakah engkau ingin memakan bangkai saudaramu sendiri padahal engkau tidak menginginkannya? Maka ghibah diistilahkan di dalam Al-Qur'an sebagai bangkai saudara kita sendiri. Apakah kita rela memakan bangkai saudara kita sendiri? Maka kita harus jauhi perkara ghibah ini. Faya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin. Dosa yang berikutnya yang ditimbulkan dan dikeluarkan oleh lisan kita yaitu an-namimah.
Apa itu an-namimah? Dijelaskan oleh Imam An-Nawawi, an-namimah adalah menukil perkataan orang lain dengan tujuan merusak di bumi Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan oleh Ibnu Abbas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari pernah melewati lorong kota Makkah atau Madinah. Pada saat itu beliau mendengar dua orang yang sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di alam kubur. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'adzibani wa ma yu'adzibani min kabir. Bala wa kana ahaduhuma la yastatiru min bawlih wa kana al-akhar yamshi bin namimah." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua orang ini sekarang sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di alam kubur. Dan dua orang ini menganggap remeh perkara yang mana di sisi Allah Subhanahu wa taala ini adalah perkara yang besar. Wa kana ahaduhuma la yastatir min baulih. Maka orang yang pertama yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan tidak menjaga dirinya, tidak menjaga kebersihan pada saat buang air kecil, sehingga kotorannya terkena pakaian atau terkena dirinya. Dan orang yang kedua, wa kana al-akhar yamshi bin namimah. Dan orang yang kedua yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di alam kubur adalah orang yang berjalan di atas muka bumi sedangkan ia sedang mengadu domba satu dengan yang lain. Faya ma'asyiral muslimina wa zumratal mu'minin. Dan dosa berikutnya yang diucapkan oleh seorang muslim adalah meremehkan orang lain, merendahkan orang lain, mencaci orang lain, mengolok-olok orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum wala nisa'um min nisa'in asa ay yakunna khairan minhun." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian merendahkan orang lain, janganlah kalian meremehkan orang lain. Bisa jadi orang yang kalian rendahkan, orang yang kalian tertawakan, itu lebih baik daripada kalian sendiri. Dan disebutkan bahwa sifat sombong yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-kibru ghamtun nas, batrul haqqi wa ghamtun nas." Bahwasanya merendahkan orang lain adalah bagian dari kesombongan. Al-kibru, kesombongan adalah batrul haqq, menolak kebaikan. Wa ghamtun nas, dan merendahkan orang lain. Faya ma'asyiral muslimin, maka itulah dosa-dosa yang keluar dari lisan-lisan kita semua. Maka mari kita jaga lisan kita agar senantiasa mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan lisan kita akhirat kita bisa lebih baik dan kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat. Thumma Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira wa ba'du. Faya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن
واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا